teman-teman, nama saya Ekal. Ini keluarga saya. Jangan lupa nonton dan subscribe cerita kami ya. Dahulu, di sebuah kerajaan makmur yang bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi suka sekali menenun. Suatu hari dia menenun di teras istana. Entah kenapa hari itu dia sedikit pusing dan lemas. Sementara benang pemintalnya berkali-kali jatuh, Dayang Sumbi jadi malas mengambilnya. Karena jengkel, dia berkata, "Barang siapa yang mengambilkan benang tersebut, aku bersumpah kalau dia laki-laki akan kuambil sebagai suami." Dayang Sumbi sangat terkejut. Ternyata yang mengambilkan benangnya adalah si Tumang, anjing pengawal kerajaan. "Apa? Yang mengambil benangku adalah Tumang? Berarti dia akan menjadi suamiku." Dayang Sumbi pun meminta pendapat ayahnya. "Bagaimana ini, ayah?" "Anakku, sumpahmu harus kau tepati. Menikahlah dengan Tumang seperti sumpahmu." Ketika bulan purnama, Tumang menemui Dayang Sumbi. Dan tiba-tiba Dayang Sumbi melihat Tumang berubah menjadi manusia. "Siapa kau? Apakah kau Tumang?" "Ya putri, aku Tumang. Aku sebenarnya adalah jelmaan dewa. Dan aku akan berubah menjadi manusia saat bulan purnama di depan istriku." Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang. Dan setelah beberapa lama, melahirkan seorang anak laki-laki yang berwujud manusia, yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi, "Tolong jangan katakan kepada Sangkuriang bahwa aku adalah ayahnya." "Baiklah Tumang, aku berjanji." Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat. Sangkuriang tidak pernah tahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Dia menganggap Tumang hanyalah seekor anjing piaraan yang menemani dia kemanapun dia pergi. Suatu hari, Dayang Sumbi memanggil Sangkuriang. "Sangkuriang anakku, pergilah berburu ke hutan bersama Tumang dan bawakan ibu daging untuk dimasak." Iya, Ibu. Sangkuriang pun pergi ke hutan, tetapi hari itu tidak ada hewan buruan yang bisa dia tangkap. Setelah hari menjelang sore, Sangkuriang melihat seekor kijang. "Ayo Tumang, kejar kijang itu! Ayo Tumang, kejar-kejar!" Si Tumang tidak mengejar kijang itu, karena dia tahu kijang itu adalah jelmaan dewi seperti dia. Dasar anjing bodoh. Kenapa kau tidak mengejarnya? Bagaimana ini? Sekarang kita tidak punya daging untuk dibawa ke ibu. Aku kan tidak boleh mengecewakan ibu. Akhirnya, karena kesal, Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya ke Dayang Sumbi. Ini daging hasil buruanku. "Terima kasih anakku." Dayang Sumbi yang tidak tahu itu daging Tumang memasaknya. "Sangkuriang, ayo kita makan bersama. Ini daging hasil buruanmu tadi." "Iya, Ibu." "Enak sekali daging ini." Keesokan harinya, Dayang Sumbi menanyakan kepada Sangkuriang,
Aku, Sang Kuryang. Apa kamu melihat Tumang? Ibu sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya. Akhirnya, Sang Kuryang berkata jujur kepada ibunya. Anu, Ibu, aku telah membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya ke Ibu kemarin. Kau telah membunuh Tumang, dasar anak durhaka. Karena marah, Dayang Sumbi memukul Sang Kuryang di keningnya sehingga berdarah. Ampun Ibu, ampun Ibu. Akibat Dayang Sumbi memukul Sang Kuryang, dia diusir raja dari istana. Karena Sang Kuryang adalah calon putra mahkota dan tidak boleh ada yang memukulnya. Waktu pun berlalu. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang tampan, sakti dan sangat disegani. Suatu hari, Sang Kuryang berburu ke hutan dan tiba-tiba dia mendengar suara nyanyian seorang wanita. La 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 la, la 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 la. Suara siapa yang bernyanyi itu? Kemudian Sang Kuryang mencari asal suara tersebut dan melihat seorang gadis cantik sedang mandi. Mereka pun berkenalan dan kemudian saling jatuh cinta. Sang Kuryang tidak tahu bahwa gadis tersebut adalah Dayang Sumbi ibunya, dan begitu juga Dayang Sumbi tidak mengetahui bahwa pemuda itu adalah anaknya. Mereka pun saling jatuh hati. Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbi. Gadis cantik, apakah kau mau menikah denganku? Baiklah, aku bersedia menikah denganmu, wahai pemuda tampan. Sebelum hari pernikahan, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kening Sang Kuryang. Bolehkah aku bertanya, dari mana bekas luka ini? Oh, itu bekas lukaku. Dipukul ibu waktu kecil. Dalam hati, Dayang Sumbi pun berkata, "Oh, pemuda ini ternyata anakku, Sang Kuryang. Bekas lukanya masih sama seperti dulu saat aku memukulnya. Aku harus mencari cara membatalkan pernikahan ini. Tidak mungkin aku menikah dengan anak kandungku. Kamu bisa menikahiku asal kamu memenuhi permintaanku." Apa gerangan permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sumbi sudah memikirkan permintaannya yang susah untuk dipenuhi Sang Kuryang. Aku ingin kamu mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusurinya. Bendungan dan perahu tersebut harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing besok hari. Mintaan Dayang Sumbi sungguh berat, tapi Sang Kuryang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia memerintahkan seluruh jin bawahannya membantunya. Mereka bekerja semalaman untuk menutup sungai dan membuat perahu. Cepat, ayo cepat. Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Hahaha. Akhirnya aku bisa membuat bendungan di bukit ini. Dayang Sumbi sangat gelisah. Bagaimana ini? Sang Kuryang hampir selesai. Kemudian Dayang Sumbi berdoa, "Oh Tuhan, bantulah aku agar usaha Sang Kuryang gagal. Jangan sampai aku menikahi anak kandungku. Tolonglah agar fajar cepat datang hari ini."
Doa Dayang Sumbi dikabulkan. Fajar pun datang lebih cepat dan para jin pun pergi. Ayo pergi, Fajar sudah datang. Ayo pergi. Bagaimana mungkin? Fajar sudah datang. Perahu yang kubuat belum selesai. Oh, bagaimana ini? Terima kasih Tuhan, Kau telah menggagalkan upaya Sang Kuryang. Sang Kuryang sangat marah kepada Dayang Sumbi. Kau menipuku. Siapa kau sebenarnya? Maafkan aku. Aku tidak mungkin menikah denganmu karena aku adalah Dayang Sumbi ibumu. Tidak mungkin. Kalau kau ibuku pasti sudah tua. Kenapa kau masih muda? Kuryang, aku selalu mandi di telaga di tengah hutan. Air itu membuatku tetap awet muda. Tidak! Sang Kuryang marah dan menendang perahu yang dibuatnya hingga jauh, sehingga perahu tersebut jatuh dalam posisi terbalik dan merubah menjadi gunung yang disebut dengan Gunung Tangkupan Perahu.